Oke, cek cek. Cek dulu apakah aku sudah ganteng atau enggak ya? Well, actually, maybe feels like it's kind of interesting to actually uh, share our my knowledge to you, and you know, uh, entah kenapa sedikit curhat cuy. I wanna make make this into some kinds of really enjoyable video, maybe. Alhamdulillah. Uh, and maybe kind of like my desktop audio is not working. Actually, no. Desktop caption. View input capture audio output capture. She was asking after you. Should be a good night. Let me know. Talk soon. Peace. Check check. Yeah, I see. This is a chill hop, and so we get started. I think. Yeah, man, it feels like you are long, but no, it's radio. Okay, take me now. Okay, it's gonna be feeling so sad to you. You know, it feels just like there's full emptiness, and as well, like, yeah, oh my god, it's gonna load a lot of things, dude. Gonna get a ride on that. So, okay, basic initial run. But it's kinds of set default, like apa ya? Set default. Apa ya? Oh, let's go. Let's okay. Oh yeah, let's go. Nah, bisa default pakai S, S, habis itu klik kita nanti itu ya pasti jalan di sini. Kalau default langsung kita pilih kayak ada kalau ngejalanin tinggal ada beberapa cara kita ngejalanin karena ini masih belum keinstall dan ini masih ada kita benar-benar cuma ekstrak doang, kita nggak bikin sistemnya dulu ya. Terus kita coba untuk bikin user profile biasanya kalau seandainya kita apa namanya masuk ke Linux ya kalau seandainya kita masuk ke I think it's fine. Masuk ke Linuxnya sendiri, nah nanti kayak gini, sorry about this. Yang masuk Linux kita langsung masuk ke apa namanya user yang kita bikin gitu. Apa istilahnya? Sebelum kita masuk itu pasti ada kayak kita mau defaultnya itu pakai user apa ya gitu kan. Kalau kita masuk ke Linuxnya, nah kita pakai root kah atau kita pakai user yang udah kita bikin gitu. Istilahnya kita bikin user define.
Nah, itu diaturnya di WSL config kayak gitu. Nah, sebelum masuk WSL config yang ada di Gentoo, untuk kita masuk ke Linux ya, kita mau coba kayak apa namanya, configuring compile option, configure portage, configure time zone, locales, password, setting password, user administration, kinds of that. Dan apa ya, biasanya tuh beberapa tutorial di Linux itu kan kita nganjurin untuk change root kan, routing kan. Ya, misalkan karena kita masih nge-mount di USB, kita change root, terus kita coba untuk apa namanya, ngebikin satu directory similink gitu, mounting. Habis itu kita bisa ngejalanin Gentoo kita dengan fresh install kayak gitu. Cuma di sini di WSL ini nggak perlu. Nah, apa ya? It's kind of bener-bener dari import kita pakai itu, ya udah gitu aja. Karena itu kan nggak perlu apa namanya, kayak hard drive untuk masalah mounting itu kan. Jadi kita udah nggak perlu langsung cancel. Jadi Torvald itu sendiri ya isinya ya file system yang ada di Linux kita. Ya, kita nggak perlu ngubah terlalu banyak. Nah, itu mungkin yang aku tahu. And then that's maybe we should actually want to configure. Kita masukin di Tenko. Terus kita coba untuk configure compile option. Nah, sebelum masuk ke sana, kayaknya aku lebih suka untuk bikin ini dulu dah, bikin apa namanya, config-nya dulu, WSL config, sebelum kita masuk ke bagian yang lain-lain. Kayaknya ini bisa kapan aja sih untuk bisa diatur, tapi yang lebih nyaman tuh masuk di sini langsung di wsl.config. Terus ya mungkin bisa langsung setup non-root default user kayak gitu. Thing is that tapi lebih, ya nggak tahu ya, tergantung orang sih. Tapi aku lebih suka untuk kayak langsung aja gitu. Dan ini aku mau samain dengan apa kayak compile option, compile optionnya, portage-nya, time zone-nya, locales, password, mungkin nama user administration dengan sistem yang ada di aku. Karena ya aku udah ngatur terlalu banyak, tapi aku mau coba jelasin terkait dengan compile flags yang ada di sini. Mungkin bisa ya sedikit ngebantu sih. Kalau seandainya aku ngomong ya saya nggak terlalu banyak menjelaskan. Kalau kalian baca di semuanya di manual books yang ada di Gentoo. Kenapa kita pakai dash march native 902 pipe some kind of that. Dan itu apa namanya? Kalau seandainya kita mau tahu paham semuanya, itu ada di bacaan terkait dengan GNU Modern Manuals. Dan bisa dibilang muntah sih kalau dibaca sekarang, karena it's bahaya banget. Tadi ya saya dibaca terus sebenarnya kalian gabut. And then I think we got a lot of to do in here. Dan ini diatur semua di make.conf di bagian sini. Dan kalian ingat-ingat ya, kalau seandainya di bagian sini itu @c ya kan, itu bakal banyak konfigurasi terkait dengan sistem Gentoo kita, entah itu portage, entah itu bagian internet kah, sambung internet kah, ataupun bagian apapun yang terkait dengan konfigurasi, dan itu masuk ke sistem dan juga penggunaan compilers juga, itu bakal diatur di @c gitu. Dan di sini juga ada sedikit aturan gitu ya, kayak mana ya aturan itu terkait dengan
Spotify ini. Karena di WSL itu nggak ada child routing. Kayak di buku, di handbook yang kita baca terkait dengan MNC Gen 2. eh, itu kita mending nggak usah dipakai gitu. Kayak MNT Gen 2 ini nggak usah kita perhatikan. Kita benar-benar langsung fokus di ngatur di @cportagemac.conf kayak gitu. Karena kita tahu bahwa kayak kita udah langsung fresh install gitu. Kita cuma pengen kita udah disajiin file sistemnya tapi belum ada isi kosongan gitu lah katakanlah. Jadi kita bakal atur di langsung masuk ke files @cportagemac.com gitu. Di bagian handbook yang ada di sini. Jadi misalkan di handbook ini kan tertulis tuh kayak configure compile option ada MNT Gen 2. Nah, kita nggak usah perhatiin ini. Kita langsung masuk di bagian /@cportagemac.com kayak gitu. Ya misalkan bagian ini nih MNT D dan Co ini sebetulnya apa ya? Mounting dari CD yang kita pakai. Dan itu juga ada pengaturannya. Jangan ketika kita pakai suatu project, mau bikin suatu project gitu kan di dalam file Gen 2 kita, itu kita masuk ke file Windows-nya secara langsung. Jangan sampai, kalau bisa file project kita itu masih di dalam WSL gitu. Jadi hierarkinya itu ini file sistemnya Windows, ini file sistemnya WSL. Terus itu ini file project kita gitu. Kalau bisa jangan sampai kita ngebikin file project kita di atas WSL, yaitu di bagian Windows, file system Windows. Jangan sampai kayak gitu, karena nanti bakal terjadi masalah ya terkait dengan ya mungkin compilingnya or something, but I think jangan sampai. Jadi hierarkinya adalah file system Windows, file system yang ada di WSL, ini WSL, habis itu ya file system WSL, habis itu proyek kita benar-benar dibawa dari WSL, jangan sampai di luar WSL kalau bisa ya gitu. Itu ada penjelasannya nanti, but kalau nggak salah di handbook beberapa kali itu dijelasin, diingetin gitu, jangan sampai. So I think it's good. And itu mungkin I'm gonna take a look my WSL sebelumnya di bagian @cconfig ya kan. Make portage. Nah, di sini bakal ada penjelasan terkait dengan kenapa ini kita pakai compilers yang udah disediain. Jadi kita mau pakai apa ya? Prosesor yang ada di laptop kita, CPU. Ya, misalkan aku pakai Intel i5 gitu ya. Intel i5. Nah, di situ misalkan generasi keberapa. Nah, kebetulan di sini aku pakai yang Alder Lake. Nah, itu sebenarnya ada penamanya juga kan ya. Itu kalau nggak salah di mana ya, aku jelas. I think that wait. March common flag. Sorry. Tolol. 5 jet. Common flag is flag. Bukan flag sih.
compilers. It's aku lupa ya. Coba cari misalkan make.com terkait dengan bingung ya, sini ada. Oh, I think it's here. Tadi. Menarik. Pokoknya tuh mana ya bagian ini? Aku lupa ya. I'm so sorry. Sip flex. Coba cek. Balik lagi. Sales profile RC plus. I think it's a Arch. Proses arsitektur. Bukan ding. Ya, pokoknya gimana nama-nama itu ya? Aku lupa ya. Sorry ya, mungkin kalian nggak ngerti tapi it's ada gitu. Wait. Intel processor name Gen 2, I think it's good. Wait. Apakah di sini? Nope. Pokoknya jadi March itu ya kan. Pokoknya nyesuaiin sama tipe prosesor kita. Kita pakai yang mana? Misal kita pakai native. Nah, native itu dari native sendiri tuh kita langsung disajiin mana yang bener gitu. Bisa langsung penyesuaian kayak auto gitu lah. Pakai native. Ini aku sebenarnya pakai native. Tapi kalau misalnya kita tahu kayak kita pakai apa, biasanya langsung masuk aja. Biasanya pakai yang generasi 12. Generasi 12 Alder Lake. Selain itu. Ada tuh. But I still wonder that kayaknya ada deh. But apa ya istilahnya tuh terkait dengan penamaan CPU. I don't know. Itu terkait dengan itu. Target arsitekturnya. Nah, kemudian kayak ada O-O-2 ini kan. Itu O. Jadi itu dibilang lagi.
salah GCC optimization class flag. Size for size optimize. Speed optimization flags that request is the same as the one before. Pokoknya minus O2. I actually don't have any kinds of apa ya, penjelasan yang terlalu dalam sih terkait ini, karena kayaknya susah deh udah jelasin. Karena juga nggak ngerti. Kayak gitu. Dan pipe juga apa ya? Ya semacam inilah, file communication between the various stages of compilation. Nah, itu it's kinds of that. Thing is that kalian coba cari arsitektur kalian itu yang generasi keberapa itu apa sebutannya, entah itu Athlon kah atau apa, kalau nggak salah ada di Gentoo. Coba kalian cek nama arsitektur, name of arsitektur processor Gentoo, kayak gitu ya. Processors kayak apa ya, name of processor Athlon kayak gitu. Nah ini AMD 64, AMD project. Kayaknya pasti bakal ada suatu pages yang ngarahin kalian ke situ suatu saat. I don't know exactly always that. Gitu. Habis itu kita pakai C-Flags, CXX Flags. Itu ya disamain sama Common Flags. Habis itu kalian kalau seandainya nanti pakai apa namanya, video grafik gitu kan, kayak ALSA gitu-gitu, make video cards D3, D12 pakai dia. Nah, kita kebetulan pakai apa namanya, Nvidia. Sini dijelasin juga kayak Nvidia itu mesti kayak gimana. Ya, kayak lip kuda gitu. Seperti itu. Oke, ambil video cards. That's it. Dan kalau sudah masuk di make.conf, kalian udah sesuaiin dengan C-Flags, CXX Flags, menggunakan Common Flags yang ada di tentunya prosesor kalian. Itu tipe apa, generasi keberapa. Nanti dicari dari generasi keberapa itu namanya apa. Dan saranku sih pakai natif saja. Kayak gitu. And then sorry. Mana tadi ya? Dan itu aku nge-get at si voltage make.conf. Setelah aku kalau aku exit hilang ya. Ya gitulah. Setelah aku coba masuk di BSL, dan aku edit di bagian coba kita cat dulu ya. Apa udah disajiin? Ya belum. Jadi kita edit dulu. Kalian masuk masuk di sini. Bikin March native. Kayak gitu. Nah, karena di sini aku tadi udah dijelasin ya, aku pakai Alder Lake. Nah, coba cari sendiri. Itu sementara dulu ya. Langsung save. Yes, sorry. Yep.
Nah, setelah kalian setting save flags-nya, terus kita masuk bagian untuk salah configure portage. Nah, ini bagian Gentoo builds gitu. Jadi ada beberapa koleksi files untuk informasi gitu kan, kayak software yang terbaru dari software itu gitu kan. Apa ya, lebih ke arah kayak misalnya mau ngupdate gitu kan, update terkait dengan packages yang kita install, terus apa namanya, dapetin snapshot dari packages yang mungkin kita download, dan mungkin apa namanya, kita bisa ngejalanin portage itu sendiri kayak gitu, terkait dengan updating portage juga. Ya langsung aja lah. Image web Cinch repository Jet2 ya, updating portage, kayak news terbaru terkait dengan ada apa gitu kan. I think it's dan kalian sebenarnya bisa selecting mirror, masalah kecepatan gitu kan. Kayak aku mau pakai mirror yang mana gitu. Mirror select. Kayak misalkan di sini nih. Itu pakai apa ya? Dari US seperti OSU atau OSU ya? Kayaknya OSU SL HTTPS ya, OSL itu dari Oregon State University ya. Bisa langsung selecting mirrornya. Emerge pakai portage di sini kita, yaitu mirror select. Jadi ada kayak, jadi kalau seandainya kalian mau menginstall packages yang ada di Gentoo itu pakai emerge, dia bakal apa namanya, kayak dapetin e-builds-nya dari website terkait dengan packages itu, apakah ada pembaruan atau enggak. Dan emerge itu disajin semua nanti. Misalkan kita nge-search terkait dengan Vim, banyak banget kan di website itu apa aja yang tersedia. And then mana aja yang bisa diinstal, yang udah keinstall di kita gitu. Sebenarnya apa ya, emerge sendiri tuh tersedianya bukan di website secara keseluruhan sih, lebih kan kayak ada repository tersendiri di Gentoo yang masih kayak official gitu. Nah, misalkan ada aplikasi ini nih, ada yang ngebuat, terus ada orang yang ngebikin itu di GitHub, like proyek pribadi gitu, tapi di-upload di official Gentoo repository kayak gitu-gitu. Langsung. Nah, coba kita untuk selanjutnya selecting mirror, lebih ke arah opsional tapi kayaknya perlu aja gitu, untuk masalah kecepatan. Nah misalkan aku nge-mirrornya tuh di yang di WC deh, Sia Jepang, nggak di Indonesia ya? Ini Indonesia nggak sih? India aja. Ah, di Korea nih misalkan case. Yes. Out.
off. Kayak sudah nggak ada lagi. Oh, ini ada since FTP. These files baru Juli. Pak, Chase. These files. Oh, ini nggak usah udah Amerika. USA. Lebih aman sih. Di Oslo siapa? Kita mau ke sana. Kita coba selecting mirror. Tapi sebelum selecting mirror, kita pakai packages namanya mirror select. Ya kan? Kita kayak mirror select ini untuk langsung ngebikin istilahnya mirror select yang mau kita pilih kayak gitu. Nah, sebelumnya pasti ada beberapa hal yang bisa dibilang pengaturan mirrornya tuh bakal ditaruh di mana gitu. I think it's that. Just get back into that. One shot itu apa ya? Oke, nggak usah one shot. Nah, bedanya Gentoo sama beberapa distro lainnya tuh mungkin Gentoo itu terkenal dengan dia mesti ngompal banyak hal gitu ketika dia mau ngejalanin program. Jadi ya itu yang mesti disadari juga kalau sebenarnya Gentoo ya juga hitungannya ngerepotin. It's kind of fun, like kayak kamu udah ngompil gitu kan, terus tuh mau jalanin gitu. It's about that actually. Kayak ada kode, terus itu kita compile di mesin kita, terus itu kita kalau sebenarnya kapanpun mau kita gunain packages itu tools yang mau kita gunain ya tetap di versi yang itu gitu, nggak berubah, tergantung mau versi yang mana dipakai gitu, hasil dari kompilasi yang kapan. Dan alangkah seringnya ya sebenarnya kita bisa memperbarui itu gitu. Tapi kalau sebenarnya untuk secara keseluruhan gitu kan di-update semua itu bakal kita waktu lama banget sih. Tergantung dari packages yang kita gunain, apakah itu benar-benar banyak dan emang perlu dibentukkan atau enggak kayak gitu. That's all that. Nah, misalnya kita cek ya kan, tadi tuh kita mau masuk di OSU OSL. Sorry. USA. 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 MIT. Kita pakai TTPS. Oke, kita coba lihat di voltage kita mirror selectnya. Oh ya, sorry. Oke, ya. Sorry. Harusnya udah. Cek dulu. Apakah dia ke mirror ke USA?
Oh, caranya milih gimana ya? Spacebar. Oh ya, sorry. Spacebar habis itu oke. Nah ya, langsung ada. Tadi aku nggak nge-spacebar, makanya kok nggak ada ini. Sorry for that. File. Mirrorsnya langsung dimasuk di osu.ysl.org. Kita masuk ke situ. Oh ya, sebelumnya aku nggak masuk ke salah satu mirror kalau nggak salah. Nah, habis itu kita masuk ke configuring time zone. Ini gampang aja ya. Misalkan kita tulisin di Echo gitu kan, emang kayak OpenRC kan. Misalkan Asia, Jakarta. Let's see time zone. Converge. Oh, time zone data. Finally, select time zone data package can be configured on PT at C local time. At C time zone. Time. Time zone. Ya nggak sih? Coba kita list dulu bagian Asia. Ya. Jakarta. Oke, udah. Oke. Check date. Cara ngecek date itu tinggal date gini tuh nggak sih? Ya, 12 Oke. Tapi habis itu kalian setting local gen. Oh, ini lebih ke arah apa namanya? Keyboard kita yang kita pakai. Pakai apa? Jerman kah? Atau UTF 8 kah? Nah, ini sih belum di setting ya. Coba settingnya di locally ya. English besok UTF 8 sorry. What? Sekitar select locally list. Udah selesai. Set lokal dan lain-lain. Time zone, setting root password. Nah, tinggal set passwordnya. Dan kalau bisa passwordnya yang susah, serius. Aku pernah nyoba yang ini tuh kayak bikin yang agak sedikit gampang daripada di apa namanya mulai ditangkap gitu dan mulai diingat.
nggak bisa gitu. Jadi yang mesti benar-benar kompleks maksudnya. Oke, salah. Not enough with the characters. Oh, apa nih? Oh, oke. Ternyata bisa. Coba kita bikin user ya, misalkan user add will take code see yo sorry. Tenki Tongke Tai thing squid. Eh. Coba kita masuk. Oke. Sebenarnya ini masih belum bisa dibilang kita bisa masuk di user squid. Nah, yang pastinya ini masih root. Kenapa? Karena kita belum setting di WSL config kita. Gitu. Tapi I'll try to kayak misalkan masuk langsung lewat su. Habis itu aku masuk di su, aku masuk ke rootnya lagi. Itu pasti ya disuruh bikin password. Dan aku mau ngetes password tuh bener atau enggak. Exit. Masuk lagi. Oke, kita masuk di bagian yang paling seru, yaitu ngedit Etsy WSL.com. Nggak ada, jadi kita create. Sorry. Dan WSL.conf ini benar-benar kalian bisa cek di penjelasannya. Tuh, ada di Microsoft terkait dengan apa ada WSL.com gitu. Terus konfigurasi apa aja di dalamnya, parameter apa yang mesti kita gunain, dan WSL.conf ini sebenarnya kayak starting boot gitu menurutku. Kayak sebelum kalian masuk ke Linux ya, apa nih yang mesti kalian siapin dulu sebelum masuk sana? Maksudku terkait dengan kapan ada yang mesti dijalanin dulu, kayak turn off gitu. Kayak kalian ngebuka jendela, otomatis kan kalian dapat angin tuh kan. Nah, itu tuh kayak ngebuka jendela jatuhnya. Kalian itu mau ada angin nggak, atau sebelum kalian buka jendela itu kalian mau dibukain nggak jendelanya gitu. Sekarang coba kayak ada auto start, nah aku bilangnya gitu. Dan kebanyakan ya kayak auto start gitu. Di sini bilangnya auto mount setting ini. Bakal ada penyesuaian terkait dengan apakah nanti kalian bakal ketika kalian masuk kalian mau pakai root kah atau mau pakai user define kah gitu. It's about that. Dan ketika kalian
masuk di root itu kalian pakai directory yang mana gitu-gitu. That's it. Dan ini juga bakal ada selain apa ya? Selain kayak boot, ada network setting, sudah interrupt, user setting juga ada. Dan ini udah jelasin di apa namanya Microsoft ya itu. Terus sebenarnya gue ngapain ya dari tadi tuh ya ngejelasin, oh ini jelasin di sini udah jelasin. Terus kenapa gue ngasih penjelasan? Karena yang pertama jujur aku nggak terlalu bener-bener bisa dibilang ngerti bener-bener esensialnya tuh kayak gimana. Karena yang aku tahu cuma gimana caranya aku ngejalanin Gentoo di laptop gitu di WSL, and it's work, and that's kinds of literally like I wanna learn something again. Kayak entah bisa dibilang pembelajaran baru lagi, apa yang mesti diubah atau apa gitu. Ya lebih ke arah nanti pembelajaran juga sih buat teman-teman, karena bisa dibilang saya kasih tahu semua kayak nggak mungkin gitu, kayak ngapain gitu, kayak apa ya emang sih semuanya bisa dibilang kayak ngapain, cuma lebih ke arah nggak usah lah aku jelasin sampai di titik ini karena beda di bagian binary-nya atau apa, itu nggak sampai segitu kan. Lebih ke arah ini dipakai untuk ini dipakai untuk ini, and this is how when we face some kinds of problems kayak gitu. Dan aku pastinya apa yang aku tahu dan apa yang aku hadapi dan apa yang masalah terjadi ketika aku install gitu. That's really kita mau masuk dan pakai settingan yang bener-bener bisa dibilang gampang. Kayak misalkan aku mau masuk di bagian boot nih, user mungkin default, soalnya defaultnya itu tadi itu thing kan. Nah nanti kalian bakal masuk ke secara otomatis user defaultnya thing kayak gitu. Kita coba kasih ya kan usernya kan, coba thing nggak sih? Squid, sorry, usernya adalah Squid. Right out ini kalau sebenarnya kerja WSL Windows. Nah user Squid tadi kan kita masuk sebelumnya itu langsung root kan. Nah, sekarang kita masuk di WSL, nya kita langsung masuk ke user Squid gitu, masuk di Tenko masuk di distro Tenko pakai user Squid, bukan pakai root gitu. Nah ya kan di Squid coba kan situ pakai Squid. Nah kalau seandainya kita edit lagi, sorry kasih harus ini teman-teman, sebenarnya ada cara untuk kita bisa ngedit etc gitu ya dari user sama dari root itu sendiri, tapi lebih amannya adalah etc itu sendiri harus dari root gitu. Jangan sampai diedit oleh user karena ditakutkan nanti terjadi kinds of masalah keamanan kayak gitu. Ya gitulah, jangan sampai user kita jadi root gitu, dibedain. Nah itu nantilah kayak gini. Terus kita coba edit lagi. Nah, tadi itu kan kita masuk WSL lagi, kita nggak perlu masuk lewat root gitu. Kita pasti bingung gitu gimana caranya. Ya ada caranya. Kita masuk pakai root,
caranya adalah WSL minus U root minus D Tenko. Tenko itu Gen 2 sebenarnya, cuma aku kasih nama Tenko biar bedain Gen 2 yang sebelumnya aku udah install sama Gen 2 yang baru untuk pembelajaran gitu ya. That's it. Tadi aku mau ngedit bagian wsl.conf. Tadi kan defaultnya adalah squid. Kita coba ganti root. Nah, ini kita bakal dapat perubahan yang sebelumnya kita masuk lewat WSL-nya itu menggunakan bagian squid, sekarang masuk lewat root. Hah? Ada ini terjadi kesalahan kayaknya, I think. Oh ya, sorry. Ketika kita update WSL config, nah, artinya adalah ketika WSL itu tetap berjalan, itu pasti akan ada sesi sebelumnya. Jadi WSL kita tuh masih hidup statusnya, kayak gitu. Masih hidup lah. Itu masih gimana caranya ngecek dia tuh aktif atau enggak. Salah, masih hidup. Jadi kita coba shutdown terus spesifik. Aduh, caranya shutdown gimana ya? Ini shutdown semua ya. WSL shutdown, WSL list. Ya. Tadi kan masuk pakai user, sekarang pakai root. Itu beda ya. Kita coba lihat di si wsl.conf. Pakai root kan. Sekarang kita cobain. Jadi ini tuh wsl.conf itu benar-benar dari pas waktu kita mau masuk ke Linux distribution kita mau apa nih yang mesti dihidupin dulu. Ya itu teman-teman. Karena kita juga bisa apa ya istilahnya? Apakah harus ada internet yang mencocokkan internet dari Windows ke Linux kita atau perlu atau enggak? Gitu. Itu juga diatur di wsl.conf, itu di generate host di bagian network. Ini bagian sini. Dan thing is that coba kita edit lagi wsl.conf kita yang lebih rapih gitu ya. Kita masuknya is default itu tadi apa, squid. Sekarang networknya generate host. Generate host itu lebih ke arah kita nge-generate host dari Windows secara otomatis kayak gitu. Jadi dari Windows hostnya apa, itu masuk ke WSL gitu. Gitu. Default host name kayak gitu. Misalkan kita close aja dulu. Kalau generate dissolve nggak apa-apa. Network drop nggak usah. Automa butuh nggak ya? Nggak usah. Masalah boot. Versi default.
Oke, I think is that. Oh ya, kita coba WSL Sutton dulu. Di bagian cat. Yep. Kind of like the same with this here. Posted. Yeah, kinds of that. So I'll host. Coba-coba. Sorry. Interop. Interop itu launching Windows app and adding variables. Ya, nggak terlalu penting sih. Ya kalian mau coba bisa. Terus auto mount. Apakah mungkin kalian bakal mounting kayak file-file di Windows ke WSL kalian? I think it's not actually great idea to do for me as myself. Ya misalnya gitu aja. Karena aku mau bedain mana yang benar-benar file Gentoo, mana benar-benar file Windows, dan itu nggak saling hierarkinya tetap bagus gitu kayak yang kemana-mana. Biar nggak ribet juga. Menurutku sih gitu. Like I said, so nah ini kalau seandainya butuh terkait dengan GUI, graphical user interface, kalian bisa pakai video cards di bagian tadi @import@make.conf. Kalian kalau seandainya kita pakai user ini, kita nggak bisa ngedit portage kita. Nah ini benar-benar dipegang sama root. Nah saya unreadable, kita mesti pakai zoom password kita. My video cards. D3, D12. That's right. Dan sama kita mesti juga ngidupin WSLG tentunya di WSLG itu di mana ya? Di make.conf sih, di WSL config sih harusnya. Apakah dia bisa menerima graphical or not, itu diatur di WSLG WSL config kalau nggak salah. Coba GUI application ya, benar-benar di
kita pakai ini. Jadi kita tadi edit di bagian, nah ini nih, bentar. CD. Oke. Udah ke edit. Habis itu kita coba exit lagi. Masuk ke C tadi ya. Users. Situ ada. Sebenarnya kita bisa loh pakai nano di sini. WSL. Oh, nggak bisa deh. Oh ya, sorry. Fontingnya Windows Apps, sorry, OLS kenapa bisa? Terkait dengan itunya belum. Bentar ya. Aku masih pakai Notepad. Sini GUI applications true. Ya benar sih. Berarti tadi tuh lebih ke arah Celsius. Oh ya, udah di bagian. Oh ya, I see. Oh ya, kita nggak perlu ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Cara-cara yang udah kita lakuin sebelumnya. Dan let's start to upload that into our world. Jadi ketika kita udah selesai semua, kita baru update di bagian terbesar dari semua konfigurasi. Kayak digabungin semua, dikompil semua, dijadiin seakan-akan itu jadi main papan tulis kita. Kita tulis semua di situ, dan itu yang akan kita gunain gitu. Semua konfigurasi tadi, dan itu diupdate-nya tuh di world kayak gitu. Semua tercetak di world repository. And then thank you for ikutin dari video pertama yang gak jelas, dan video yang gak jelas juga berkaitan ini, tapi you know, it's kinda made of fun things, and then got a lot of things to do. Kalian bakal nungguin juga bagian dari cerita lama. Juga gitu kan, kayak tai gitu. Tapi seru cuy, dengan kita belajar banyak hal gitu. Hope you enjoy this. I mean, you will have some kinds of questions, or maybe like it's about reading actually. Ya, kita mau apa namanya, membaca suatu hal. Dirasa ketika membaca sesuatu, dirasa perlu atau enggak, dirasa seakan-akan penting atau enggak, juga perlu dipertanyakan. Nah, bagian-bagian yang menurutku bisa dibilang perlu banyak membaca gitu. Nah, ini nggak jalan-jalan. Oh, udah jalan sih. Kayak gitu teman-teman. Dan makasih udah selama ini kalian mendengarkan obrolanku yang gak jelas, karena sebenarnya aku juga hitungannya pengen banyak hal buat diceritain. Dan curhat kah? Sesuatu yang mungkin bisa dibilang kayak seru deh kalau gue seandainya cerita gitu.
When you have friends and you have some kinds of really someone in your life that when you feels like okay, thank you about that, and I don't really need your help and seeking what happens. I think it's not the way of the world is actually work, tapi ya kita harus survive dengan hasil. Dan apa ya? I think is that when we have a lot of things to do, we have maybe our perceptional sense. There's a bunch of things that we actually want to hear about, to know. Mungkin banyak hal juga di luar sana menanti kita untuk kita bisa lebih berkembang. Oh ya, this is world, dude. Menerima kenyataan kalau seandainya kita salah, menerima kenyataan kalau seandainya kita pastikan orang itu baik-baik saja. It really depends on us. Kinds of literally feelings like I don't know if this happens to you or not. Aku juga mungkin punya masalah gitu. Ya mungkin namaku yang udah jelek kan. I need some friend to help me or something. It's about that. The thing is that aku juga itu ada mulai belajar untuk bisa kontrol diri gitu. Saya apa istilahnya? Meredam segalanya. Ya walaupun udah direkam tapi ternyata banyak hal yang I think it's damn. I think I will talk in another video because I'll talk that.